Halo, nama saya Verlina dari program studi arsitektur. Hari ini saya akan berbagi mengenai fasad dinamis atau biasanya yang disebut dynamic fasad. Nah, fasad itu adalah muka dari bangunan yang biasanya berasal dari kata face gitu ya. Face artinya muka. Jadi setiap bangunan itu biasanya punya tampak bangunan dan itu yang biasa kita sebut sebagai fasad. Nah, fasad biasanya pada bangunan itu cenderung sifatnya adalah statis. Jadi biasanya dia diam, tidak bergerak gitu ya. Karena biasanya memakai material-material yang cenderung statis. Namun pada kali ini saya akan menceritakan tentang fasad dinamis, yaitu adalah fasad yang kebalikan dari statis, yaitu fasad yang bergerak sehingga fasadnya bisa merespon berbagai perubahan lingkungan yang terjadi. Adapun fungsi dari fasad dinamis ini, fungsi utamanya adalah yang pertama untuk efisiensi energi, di mana di Indonesia sendiri dengan iklim yang tropis itu banyak sekali sumber-sumber energi yang belum termanfaatkan. Sehingga hal itu juga bisa mengoptimalkan kinerja pada sebuah bangunan. Ada berbagai manfaat ketika kita mendesain sebuah bangunan dengan mempergunakan atau memanfaatkan fasad dinamis ini atau fasad yang bergerak tadi. Yang pertama adalah untuk mengontrol sinar matahari, di mana matahari di negara tropis itu mulai dari pagi hingga sore hari itu punya intensitas yang berbeda-beda. Dengan fasad yang dinamis kita bisa mengontrol hal tersebut. Yang kedua adalah untuk insulasi termal atau untuk penghalang panas yang masuk ke dalam bangunan. Karena fasad itu adalah mukanya, jika dia terpapar matahari terus-menerus, maka suhu di dalam ruangan biasanya juga akan menjadi panas. Lalu selain panas juga fasad dinamis ini juga bisa mengontrol soal kelembapan. Dan yang paling menakjubkan untuk sekarang yang digembor-gemborkan sebagai Sustainable Development Goals itu adalah sebagai sumber energi. Jadi fasad yang bergerak ini juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit energi. Nah, ada berbagai jenis fasad dinamis. Menurut teorinya ada 5 jenis. Yang pertama adalah user control dynamic fasad, yaitu fasad yang bisa dikontrol, di custom oleh penggunanya tergantung kebutuhannya. Jadi misalnya kalau di kantor pagi itu belum silau, fasadnya dibuka gitu. Kalau misalnya sore, fasadnya ditutup karena biasanya sinar matahari sore itu lebih panas gitu ya. Atau misalnya karena bekerja dengan device itu menjadi silau, itu juga fasadnya bisa ditutup atau ditutup setengah gitu ya. Jadi mirip dengan kalau di mobil itu ada penghalang cahaya matahari yang bisa kita gerakan topinya ke atas ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa di-custom oleh pengguna bangunannya. Yang kedua adalah light control, adalah untuk mengontrol cahaya. Yang ketiga adalah energy control, yaitu untuk mengontrol energi, biasanya panas dan lain sebagainya. Yang keempat adalah angin, di mana pemanfaatan energi angin itu untuk sumber energi yang baru. Dan yang kelima adalah air. Jadi untuk manage water, apalagi di Bandung curah hujannya juga tinggi, sehingga biasanya tidak termanfaatkan. Air hujan itu jatuh ke bangunan itu biasanya masuk ke talang air, lalu dibuang ke saluran ke selokan. Nah, tapi jika ini ditampung di bak-bak kontrol yang diimplementasikan di fasad bangunan, itu bisa menjadi energi terbarukan. Contoh dari
user control ini adalah sebuah bangunan showroom yang berlokasi di Austria. Nah, mereka menggunakan user control dynamic facade ini selain untuk tadi mengontrol sinar matahari yang masuk gitu ya, melakukan pembayangan di dalam ruangan agar tidak silau dan lain sebagainya. Fungsinya juga sebagai estetika di dalam bangunan ya. Jadi suatu waktu bisa kita lihat bangunannya itu terbuka sama sekali, full semuanya kaca. Suatu waktu kita bisa lihat motifnya mungkin seperti papan catur, ada yang terbuka, ada yang tertutup, dan suatu waktu bisa tertutup semuanya gitu ya. Jadi dynamic facade ini memang selain untuk kepentingan energi, mengontrol iklim dan sebagainya, juga dipakai untuk variasi dari estetika bangunan, sehingga mungkin suatu waktu kita lihat pas ketika kita lewat, oh bangunan ini kok kaca semua gitu ya. Nanti ketika besok kita lewat di musim yang berbeda, oh kok bangunannya berbeda lagi gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari dynamic facade, jadi memberikan variasi estetika pada bangunan. Yang kedua adalah light control dynamic facade. Itu contohnya adalah gedung Institut du Monde di Arab. Itu konsepnya didesain kotak-kotak kecil berukuran 20 kali 10 cm yang bentuknya seperti lensa kamera gitu ya. Jadi kalau kamera kan dia menutup, membuka gitu konsepnya. Nah, jadi cara mengatur cahayanya dengan membuka, menutup seperti lensa, dan itu dipasang di bagian fasad bangunannya, beberapa modul gitu ya. Nah, jadi konsepnya seperti shutter di dalam kamera. Nah, contoh lainnya adalah yang untuk energi kontrol, itu adalah bangunan universitas di Denmark. Itu fasadnya berbentuk segitiga sehingga dia bisa merespon angin dan cahaya ya. Jadi bisa berputar-putar, ada yang naik turun, ada yang berputar, ada yang buka tutup gitu. Jadi variasi dynamic facade ini memang bermacam-macam. Yang keempat adalah respon fasad terhadap angin. Nah, ini adalah contohnya gedung parkir. Nah, ini yang menarik sebenarnya adalah soal angin, karena di Bandung sendiri juga anginnya cukup besar ya, namun tidak dimanfaatkan. Nah, ini diterapkannya di bangunan parkir, di mana kita tahu biasanya gedung parkir bahkan tidak di finishing apa-apa kan gitu ya, semuanya tampilannya kayak semen aja gitu ya, dicat juga enggak. Nah, dikasih fasad biasanya hampir nggak pernah dikasih fasad. Jadi biasanya dibiarkan gedung parkir dibiarkan aja secara struktural, kolom dan baloknya terlihat apa adanya. Namun di lahan parkir di sebuah airport di Australia ini, itu memakai wind responsive facade, di mana ada lempengan-lempengan kecil yang bisa bergerak kalau tertiup angin gitu ya, sehingga angin itu kemudian menjadi sumber energi baru, dikumpulkan untuk jadi energi listrik di bangunan itu lagi gitu ya. Jadi konsepnya adalah daur ulang energi, di mana lempengan-lempengan kecil itu kalau ada angin ya dia goyang-goyang gitu ya. Nah, energi kinetik itu yang dimanfaatkan diolah lagi menjadi energi listrik. Nah, contoh lainnya juga ada di Singapura juga memanfaatkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya merupakan solusi yang sangat-sangat inovatif gitu ya, di mana biasanya bangunan parkir kan wajahnya nggak bagus gitu ya untuk kita lihat. Nah, ini kan bicaranya soal fasad, jadi soal wajah. Nah, dengan adanya dynamic facade ini, selain wajah
gedung parkir itu jadi bagus, dia juga bisa menghasilkan energi sehingga tidak menghabiskan energi seperti yang biasanya kita lihat ada di bangunan-bangunan yang terbangun saat ini. Nah, ada satu contoh lagi untuk bangunan parkir ini, dia mendesain sebuah dynamic facade yang wind responsif, tapi kebetulan karena posisi bangunannya itu ada di sebelah rel kereta api gitu ya, dimana kalau keretanya lewat itu kan ada angin yang cukup besar gitu ya, dan ada bunyi yang cukup bising juga gitu ya. Jadi kalau keretanya lewat, nah itu kan ada gerakan angin yang cukup besar. Nah itu yang ditangkap sama fasad dari bangunan parkir ini yang di sebelah rel kereta, yang sama kemudian dimanfaatkan lagi energi kinetiknya menjadi energi-energi lain gitu ya. Yang paling umum adalah sebagai energi listrik. Yang terakhir adalah fasad yang memanfaatkan air gitu ya. Ya ini berhubungan dengan curah hujan, di mana di Indonesia sendiri curah hujannya cukup tinggi ya. Kalau kita mau memanfaatkan air hujan, itu dimasukkan ke dalam fasad, jatuh ke dalam bak-bak kontrol ya. Nah itu kita bisa memanfaatkan airnya itu ya untuk macam-macam gitu ya, untuk dialirkan kembali ke dalam lingkungan sebagai air kotor, bisa untuk flush toilet juga bisa, atau mau kita manfaatkan untuk penyiram tanaman di bagian gedung itu juga bisa, tapi itu semua tersistem secara otomatis ya. Nah itulah adalah berbagai jenis dynamic facade yang biasa diterapkan pada bangunan. Nah oleh karena itu dynamic facade ini biasanya memang lebih efektif diterapkan pada desain-desain bangunan tinggi gitu ya. Jarang sekali digunakan pada bangunan-bangunan bertingkat rendah seperti hunian yang 1 lantai atau 2 lantai, karena biasanya kurang efektif, di mana memang pemanfaatan energi untuk efektivitas bangunan itu kebanyakan bangunan berlantai tinggi, karena angin, cahaya matahari, curah air hujan, tangkapan air hujan itu lebih banyak jika bangunannya didesain dengan bangunan bertingkat tinggi atau berlantai banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai fasad dynamic atau fasad yang dinamis, atau biasanya kita sebut fasad yang bergerak-gerak, yang bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman yang mendesain bangunan tinggi, di mana pemanfaatan energi semakin hari semakin lengkap, sehingga lingkungan kita yang bisa berpotensi sebagai energi mungkin bisa kita optimalisasikan di dalam desain sebuah bangunan. Demikian, terima kasih.